Suara gua aman. Oke, kita lanjut ya. Bentar lagi sih selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang tadi bahwasanya ketika kita mau menerapkan error handling di JavaScript, kode kita itu yang error itu hanya scope ini aja, teman-teman. Jadi scope yang ada di dalam ini aja. Jadi yang ditangkap itu errornya itu hanya scope yang di dalam ini aja. Ketika ada data yang nggak terdeteksi ya. Dan ini bakalan nanti teman-teman rasa itu ketika kita di backend sih. Jadi ketika di backend kita bakalan beberapa kasus ya kita terapkan try and catch ini ya. Nah nanti di catch-nya itu jadi error yang di sini bakalan dilempar ke sini. Cara nangkepnya gimana ya, kita kasih parameter si error. Nanti cara baca pesannya gimana ya, error.message gitu. Itu cara penerapan nangkep si error handlingnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira udah ini belum ke gambar gitu error handling gimana? Udah ke gambar belum? Cek halo Nadim, lanjut nggak nih, lanjut ke step selanjutnya. Bang, mana data itu dapat dari mana itu? Data ini kita nggak definisikan variabelnya ya, memang sengaja kita buat error kalau kita jalani kayak gini. Ini kan error nih ya kan, keterangan error. Nah di JavaScript itu ada yang namanya error handling. Error handling itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menangkap ketika ada error nih. Jadi ketika script di JavaScript kita ada error, itu kita nggak pengen lu tampilannya kayak gini. Kita pengen cuma ngambil message aja. Gimana caranya memanggil message aja? Caranya kita pakai try and catch. Try catch. Nah, kita masukkan konsolnya di sini yang error. Ya. Nah, errornya otomatis kan seharusnya ada di dalam ini ya, tray ini kan ya. Karena kita pakai try catch. Lalu gimana cara nangkap errornya? Ya kita konsol si errornya. Oh, iya paham. Intinya kita nggak mau nih tampilan errornya kayak gini. Kita pengen cuma ngasih pesan error doang. Oke, kita running dulu. Kita running lagi. Nah, bisa dilihat kan ya Nadim ya. Ini beda kan ya. Ini nggak pakai try catch, ini yang pakai try catch. Lebih simpel kan ya. Nah, kalau kita pakai try catch, itu errornya itu hanya cukup sini aja. Artinya ketika ada kode di sini, ada kode program di sini, misalnya di sini ada sebuah konsol atau yang masuk gitu. Nah, kita running, di sini tetap masuk, ya kan? Tapi ini kan posisinya di atas kan dicatat duluan ya. Oke, kita abaikan dulu. Kita balik lagi nih. Kita uji coba dulu. Ketika kita errornya taruh sini. Nah, hasilnya kayak gini kan, dia tetap cetak masuk, cuma setelahnya error. Nah, kalau misalnya kita balik ya. Errornya dulu baru cetak masuk. Hasilnya apa? Nih, masuknya nggak bakalan kedeteksi. Ini kan awalnya masuknya kedeteksi ya, dicetak. Cuman kalau misalnya posisinya seperti ini, oke, dia bakalan kedeteksi error, tapi kode programnya akan berhenti di sini. Paham? Kenapa kita harus menggunakan try catch? Supaya errornya itu dilokalisasi. Artinya dalam scope
ada skopnya gitu. Dia nggak bakalan mempengaruhi kode yang ada di bawahnya gitu. Kalau kita nggak pakai error handling, otomatis kita kode yang di bawahnya itu nggak bakalan jalan. Nah, ini contoh yang nggak pakai error handling. Tapi kalau misalnya kita menggunakan error handling, oke, kita menggunakan error handling di sini, oke, terus konsol lognya di sini, oke, kita running, nah, dia bakalan tetap jalani konsol log meskipun dia error, gitu. Nah, itu kenapa kita perlu menggunakan error handling, karena ada kasus-kasus yang kita memerlukan error handling itu. Oke, kodenya error, tapi kita pengen meskipun kodenya error itu kode yang ada di bawahnya itu tetap jalan gitu. Nah, ini nih ketika kita pengen ngambil pesannya aja, pesan error aja, caranya gini, error dot message gitu. Nah, sampai sini kegambar nggak kira-kira kenapa kita perlu error handling pada kasus-kasus tertentu? Nah, salah satu sebabnya ini, supaya kode yang ada di bawahnya, kan kode di running dari atas bawah nih, supaya kode yang ada di bawahnya itu nggak ikutan error gitu. Nah, kita perlu yang namanya error handling untuk menghandle error ini gitu. Kira-kira udah gambar belum nih, Dim? Cek. Paham, Bang. Oke ya. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Cek. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Di sini ada satu lagi namanya template literal. Jadi template literal itu gimana sih template literal itu gitu. Jadi misalnya gini, jadi kita bisa ngerubah ini ya, nama saya dan nah misalnya kita punya ini, punya sebuah variabel kayak gini ya, kita cetak nama saya Abdan. Dan gimana caranya supaya nama ini bisa lebih fleksibel? Oke, di sini kita kasih nama cetak aja lah, cetak string. Oke, terus balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana cara mengubah namanya jadi fleksibel? Artinya nama itu bisa berubah-ubah sesuai dengan variabelnya. Oke, kita bisa pakai kayak gini mungkin ya. Kita bisa pakai name kayak gini. Kita cetak. Ya, oke, kita bisa menggunakan tanda plus terus tambah name variabelnya. Tapi ada suatu fitur di JavaScript yang namanya itu template literal. Jadi template literal itu, kalau ini kan tanda petik ya. Kalau template literal dia bentuknya kayak gini. Itu ada di pojok kanan atas di bawah escape. Nah, ini template literal. Nah, fungsinya apa template literal dibandingkan dengan pola string yang lain? Kita bisa cek dulu nama saya. Nah, di dalam sini kita bisa manggil variabelnya. Nah, itu yang ngebedain template literal dengan tanda petik string yang lain gitu. Nah, kalau kita cetak, oke. Nah, itu aja sih yang berkaitan dengan template literal. Jadi kita itu terkadang dalam satu kasus, entah itu di front end ataupun back end, kita perlu penggunaan template literal
Supaya apa? Supaya lebih fleksibel ketika ada suatu string, kita ingin memanipulasi string, di dalam string tersebut kita mau sisipkan sebuah variabel itu bisa aja gitu. Nah itu salah satu dari kegunaan template literal. Sampai sini ada pertanyaan? Cek. Oke, clear? Boleh itu nggak Bang? Nah, gimana? Mau nanya apa? Yang tadi sih yang try chat tadi boleh diulang sedikit ya, tadi ketinggalan soal. Oh, try catch. Oke, kita ulang yang try catch ya. Oke. Kita clear dulu. Oke. Jadi di dalam JavaScript itu ada yang namanya error handling. Jadi error handling itu kita bisa menggunakan try and catch. Nah di setelahnya itu ada finally. Oke. Finally tadi belum kita bahas. Kita sekaligus bahas yang final ini. Jadi error handling itu apa? Fungsinya untuk menangkap errornya. Oke, menangkap error gimana sih? Oke, misalnya kita iseng-iseng ya. Di program kita ada yang menjalani konsolog, di mana konsolognya itu manggil data.i. Artinya dia manggil data, terus dia manggil key-nya, i. Nah, kita tahu bahwasanya si data ini nggak ada. Jangankan .i-nya, datanya aja nggak pernah kita deklarasiin kan ya. Kalau kita running, dia hasilnya error seperti ini. Oke, sampai sini clear? Sampai error. Oke. Nah, terus ada studi kasus kayak gini. Misalnya, di atasnya kita konsolog juga. Konsolog. Kita kasih message masuk. Kita save, kita running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pertama kita mencetak konsolog masuk. Nah, kita bisa lihat di sini masuknya berhasil dicetak. Artinya, script ini yang di row 209 itu berhasil dijalankan. Kemudian di 210 dia error. Errornya apa? Sama kayak tadi, data i nggak ada, not defined. Oke? Seandainya yang tadinya konsolog masuk ini di atas, kita taruh bawah. Kita bandingin gimana hasilnya. Kita ini hasilnya gimana? Konsolog ini nggak bakal dicetak. Karena apa? Karena kodenya error di sini. Nih, error. Nah, setelah kode error, dia akan berhenti. Artinya apa? Ini nggak dieksekusi sampai kapanpun. Pertanyaannya, gimana caranya supaya row kode kita di 211 jalan, tetap jalan. Nah, gimana caranya supaya ini tetap jalan meskipun ini error? Nah, itu kan jadi problem tuh ya. Nah, di JavaScript itu ada solusinya. Solusinya pakai apa? Pakai error handling. Cara implementasinya gimana? Cara implementasinya kayak gini. Set. Kita komen dulu ini. Oke. Nah, caranya gimana? Kita buat try catch. Nah, try catch-nya gimana? Ya, kita deklarasi error di sini. Jadi, kode-kode yang berpotensi errornya kita bungkus di dalam tray-nya. Kita nggak tahu ya kemungkinan errornya itu di kode yang baris mana. Yang penting kode yang ada yang kita jalanin itu kita bungkus di dalam scope tray-nya. Nih, scope tray-nya segini ya. Misalnya di bawahnya itu ada if-nya, ada else-nya misalnya gitu ya. Masukin aja ke dalam tray-nya ini. Ketika ada error, otomatis dia bakal nge-throw. Nge-throw-nya gimana? Ketika ada error di sini, dia bakal masuk sini. Nah, cara nangkapnya gimana gitu? Cara nangkapnya kayak gini. Error. Nah, kayak gini nih udah mewakilin gimana cara nangkapnya.
Oke, kita running, kita bersihin, kita running. Nih. Oke. Dia ngasih konsol errornya kayak gini. Data is not defined. Gitu. Data ini tidak didefinisikan. Oke. Nah, tadi kan kasusnya gini. Ketika konsol log yang ditaruh di atas, dia berhak tetap mencetak. Misalnya kita ini ada kode nih sebelumnya. Kode pokoknya. Kalau misalnya kita taruh di atas kodenya, dia tetap tercetak. Ya. Nah, sekarang kita pindah ke bawah. Dia tetap mencetak atau enggak? Dia tetap mencetak. Kenapa demikian? Karena kita kecilkan scope-nya, scope errornya. Jadi kode yang error ini dia nggak bakal ngegerus kode yang di bawah. Artinya dia nggak berhenti. Kalau di sini berhenti nih karena error. Tapi kalau kita pakai try catch, errornya itu dilempar loh ke sini. Gitu. Artinya dia nggak ngebuat semua kode kita error. Gitu. Ini tetap dijalani, tapi dia tetap mendeteksi bahwasanya error. Gitu bro. Jadi salah satu kegunaan try catch kayak gitu. Biasanya lebih banyak di back end. Di back end itu lebih sering pakai try catch di situ karena ada misalnya nih service kita itu ngehit API atau ngehit data dari DB. Kan kita nggak bisa memprediksi tuh kapan DB kita down gitu kan. Nah kalau misalnya DB-nya down, errornya gimana? Ya kita tangkap pakai try catch. Nah nanti errornya itu kita kirim sebagai respon, misalnya kalau kita pakai API ya, nanti responnya apa di internet server apa namanya server apa nih server error atau 505 segala macam lah intinya gitu. Dan dengan cara seperti itu tentu ketika ada yang error itu nggak mematikan semua backend kita. Bayangin aja kalau misalnya backend server kita nggak pakai try catch, satu kode error semuanya mati karena semuanya berhenti. Tapi kalau pakai try catch kita bisa tetap running tuh kode kita. Errornya itu hanya dilempar aja sifatnya kayak pemberitahuan gitu, tapi kodenya tetap jalan gitu kayak seperti halnya ini gitu. Ini tetap dieksekusi meskipun atasnya error gitu. Nah itu salah satu kegunaannya. Nah lalu finale itu apa? Finale itu ini finale itu apa? Nah kita coba ya. Misalnya finale itu kondisi dia bakalan tetap dijalani apapun itu kondisinya, entah dia ada yang error atau enggak, dia tetap bakal dijalani. Dia bakal tetap mencetak final meskipun ini dimatiin ya. Kalau ini dimatiin kan seharusnya nggak error kan ya. Nah ini bakalan tetap dicetak gitu. Jadi final itu kayak opsional biasanya, opsional bisa dipakai atau enggak, yang artinya ini bakalan tetap dijalani meskipun ada error atau enggak gitu. Nah ini opsional aja sih, bisa dipakai atau enggak. Kira-kira dari situ kegambar nggak kenapa ada error handling di JavaScript? Gambar. Udah ini kan ya, udah clear ya. Kalau masih bingung tanyain aja ya. Kalau misalkan nggak mau konsol log error nggak apa-apa tapi bang. Nggak apa-apa. Biasanya tuh kalau di backend tuh bisa dilempar sebagai res JSON misalnya JSON. Kalau di sini bisa dikasih message-nya apa gitu, message-nya misalnya error message. Nah nanti kita bisa mainan kayak gini di back end ya, jadi kita nggak konsol log gitu. Sifatnya ketika error dia balikin ke responnya, misalnya ada API nembak ke backend kita, nanti pas
dia mau get query ke DB ternyata error. Nah kita bisa tuh kasih tahu ke klien atau ke front end-nya tuh errornya kenapa gitu kan. Kan harus jelas ya, nggak bisa dikit tapi ya karena error apa. Nah kita bisa kasih respon kayak gitu. Kalau konsolog doang kan itu yang bisa ngeliat cuma di terminal servernya kan. Kalau misalnya kita udah sifatnya API yang di-hit sama front end, tentu kan kita harus ngasih umpan balik ke front end-nya. Ya kita kirim ke konsol gitu. Yang jelas di sini nih kondisinya kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, entah mau di konsol, entah mau dikirim responnya gimana, atau ketika error mau mau nge-looping atau segala macam itu bisa disesuaikan gitu, sesuai kebutuhan aja sendiri. Nanti lebih challengingnya ketika di backend sih, lebih pakai try catch karena itu memudahkan banget sih. Kalau nggak pakai try catch yang tadi sih ya, ketika ada error bawahnya error semua gitu, nggak masuk kayak ini kan, nggak bakal dieksekusi karena berhenti di sini gitu. Kira-kira gimana, cukup membantu kah jawab? Yes. Gimana? Nanti ada videonya kan? Ada nanti di YouTube, di ini aja ya, di like lagi, di komen-komen aja kalau misalnya mau bikin, tanyain aja di kolom komentar. Oke, siap. Biarin aja sih sebenarnya itu buat portofolio juga buat gua sih, apa namanya, kalau misalnya ibaratnya untuk histori aja sih, dokumentasi bahwa saya pernah ngajar juga gitu, ngajar bootcamp online gitu, dan juga teman-teman juga bisa ngeliat gitu. Karena kurikulumnya itu gua yang ngebuat sendiri sih, jadi bebas dipublikasikan gitu. Jadi ya sesuai dengan ini aja sih, yang bakal sering dipakai gitu aja sih. Kalau secara apa namanya, secara lebih detailnya bisa belajar diulik-ulik lewat dokumentasinya atau searching Google tuh. Maksudnya untuk apa yang udah kita pelajari malam ini, oh ternyata masih pengen lebih deep lagi, lebih dalam gitu kan. Nanti bisa cari aja googling gitu. Tapi kalau yang untuk sekilas gambaran itu ya kayak gini, yang disampaikan malam ini. Sebenarnya masih ada satu lagi gitu, cuman kayaknya prediksi gua ini nggak bisa satu kali pertemuan sih, harus pertemuan nextnya. Habis selesai ini, nanti ke sini dulu. Nanti habis selesai ini, nanti kita masuk ke object oriented programming di JavaScript OOP. Habis itu setelah OOP kita masuk ke backend. Jadi lebih cepet sih, nggak kayak dulu ya, 1 bulan full logic. Jadi kalau teman-teman lebih mau ngefokusin banget sih, emang idealnya 1 bulan full logic, terus 1 bulan back end, 1 bulan front end gitu. Cuman durasinya terlalu lama sih kalau untuk jenis mini bootcamp ya. Apalagi papernya cuma satu ya, kewalahan guys. Jadi gimana? Ada tanya nggak nih? Baca aman bisa. Nanti untuk tugas gue buatin video ya. Dengan juga buatin video, nanti teman-teman bisa tonton terus implementasiin bareng-bareng. Jadi gambarannya gini, misalnya nanti di tugas itu gue mau ngebuat misalnya nih si Nadim kasih tugas nih. Nanti ada salah satu dari kalian yang create repo. Cacatnya kalian tuh ngebuat apa nih, project besar nih. Nah nanti dari satu dari kalian kayak ngebuat organisasi gitulah, organisasi di GitHub misalnya. Nah nanti dari sekalian satu orang dia nge-create dulu nih reponya, nge-create repo, nanti siapa nih diundang dari teman-teman yang lain tuh diundang join untuk gabung di repo itu, di organisasi itu. Nanti di situ ada yang nge-create project awalan, nge-create itu kayak misalnya ngebuat install Express dulu, Express install gitu. Nanti kayak kemarin itu aku yang gua demo itu di pembelajaran, nanti yang satu nambahin fitur ini, yang satu nambahin fitur itu gitu. Jadi lebih
lebih kayak simulasi kerja tim dengan itu. Nanti detailnya nanti gue buatin videonya. Intinya implementasi dari Git sama GitHub kemarin yang udah kita pelajarin kalau kita kerja tim kan, gitu sih. Gimana ini soalnya gue upload di YouTube videonya. Oke bang. Udah dulu ya bang, besok Gimana? kuliah pagi. Oke, ya udah. Ya kalau udah nggak ada yang tanyain, oke. Kita akhiri ya untuk malam ini sesi pertemuannya. Thank you semuanya. Tetap semangat belajar. Intinya kita ya belajar bareng lah intinya gitu. Kuliahnya Sama-sama bang. Kuliahnya yang benar. Intinya banyak. Nanti link videonya dikirim di grup ya bang? Iya di grup nanti. Nanti gua upload di YouTube. Oke.